Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Kembali bersama dalam renungan pagi Jemaat GEMI Kanaan Medan Selatan di hari Selasa 12 November 2024. Kita akan dengarkan firman-Nya, kita berdoa. Allah pemilik kehidupan kami bersyukur kepadamu untuk anugerah-Mu di hari yang baru. Sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami dengan lebih dahulu mendengarkan firman-Mu. Pimpinlah kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu, mampukan kami menghidupinya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita renungkan bersama lanjutan dari kitab Rut. Masih dari kitab Rut pasalnya yang ketiga ayat 14 sampai pasal 4 ayatnya yang ke-6. Tapi jemaat yang terkasih, saya mau mengajak kita membaca dari kitab Rut pasal 3 mulai dari ayat yang pertama, karena ini akan menuntun kita untuk penjelasan teks berikutnya. Saya membacakan di Rut pasal 3 ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan. Rut dan Boas di tempat pengirikan. Beberapa waktu kemudian Naomi mertuanya berkata kepadanya, "Anakku, tidakkah sebaiknya aku mengupayakan perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Bukankah Boas kerabat kita dan engkau pernah bersama hamba-hambanya yang perempuan? Malam ini ia akan menampi jelai di tempat pengirikan. Karena itu, mandilah, pakailah minyak wangi, kenakanlah pakaian terbaikmu, dan pergilah ke tempat pengirikan. Jangan sampai engkau diketahui orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Ketika ia berbaring tidur, perhatikanlah tempat ia berbaring. Datangilah dia, singkapkanlah selimut pada kakinya, dan berbaringlah di situ. Ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Rut berkata kepadanya, "Semua yang kau katakan itu akan kulakukan." Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, rencana Naomi, itu yang menjadi tema firman Tuhan. Setelah kemarin kita mendengar bagaimana Rut sebagai menantu dari Naomi mengambil keputusan untuk setia mengikut Naomi sebagai mertuanya. Jemaat terkasih, selanjutnya Naomi memikirkan bagaimana masa depan yang harus dia rencanakan untuk Rut, menantunya. Pada bahagian ini dikatakan bahwa Naomi memberi dua gambaran tentang calon suami yang diharapkan memenuhi syarat untuk memberi kebahagiaan buat Rut. Pertama, ternyata Naomi mengarahkan idenya itu pada diri seorang Boas, karena secara hukum kekerabatan, Boaslah yang berhak menebus Rut. Ide tentang menebus seseorang adalah sebuah bentuk hukum keluarga yang secara umum lebih diterapkan pada konteks perkawinan levirat. Jemaat terkasih, ada hukum yang berlaku pada saat itu. Perkawinan levirat adalah perkawinan antara janda dari seorang laki-laki yang telah meninggal dengan saudaranya laki-laki dari mendiang suaminya. Hukum levirat ini telah tercantum dalam kitab Ulangan pasal 25 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Mereka memakai istilah tebusan, menebus, supaya memberikan keturunan, supaya keturunan dari Elimelek tidak hilang. Oleh sebab itu boleh menikah dengan saudara dari mendiang suaminya. Lalu yang kedua, kita melihat untuk mewujudkan harapan ini, Naomi memiliki strategi sendiri. Jemaat terkasih, entah dengan bagaimana Naomi memiliki informasi tentang kegiatan dan keberadaan Boas pada malam itu, yaitu bahwa Boas akan menampi jelai di pengirikan. Malam itu Rut disuruh pergi ke tempat pengirikan, mengarahkannya ke tempat Boas berada, dan pada malam setelah Boas makan, minum, dan bergembira, Boas akan tidur. Ketika Boas benar-benar telah tidur pulas, Rut harus menyingkapkan selimut Boas dan tidur di bawah kaki Boas. Begitulah informasi yang diperoleh, diumumkan, dan diperintahkan kepada Rut untuk dilakukan. Jemaat terkasih, jangan kita menganggap bahwa Rut ini perempuan nakal. Bukan. Ini adalah sebuah kode yang biasa dan lazim dilakukan, serta hukum yang berlaku pada saat itu, dengan tujuan memohon untuk menjadi dibebaskan, ditebus untuk meneruskan keturunan dari keluarganya sendiri atau dari mendiang suaminya.
Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama adalah kita melihat bagaimana seorang Naomi adalah kefasikannya yang tampak jelas di awal. Kita mendengar bahwa dia sangat kecewa sebenarnya dengan keberadaannya. Ketika dia kembali ke Bethlehem, dia katakan, jangan panggil aku Naomi, panggil aja aku Mara. Artinya pahit. Naomi menyadari kepahitan dirinya, tetapi di tengah kediamannya, tanda petik, Allah menganugerahkan terus berjalan buat Naomi dan Ruth. Naomi bangkit dari keterpurukannya untuk terus melanjutkan hidup bersama dengan menantunya. Jadi walaupun tadinya awalnya Naomi adalah kategori seorang perempuan yang pasif, tetapi atas anugerah Allah, perlindungan Allah, Allah bekerja dan memberikan hikmat kepada Naomi. Yang kedua, kita melihat sisi lain dari seorang Naomi adalah belajar bahwa ketika mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu, Naomi tetap memperhatikan dua sisi. Perhatikan, yaitu haknya untuk terus memanfaatkan rasio yang diberikan Allah kepadanya. Jadi melalui strateginya, Allah dia menggunakan rasio yang diberikan oleh Allah dengan hikmat Allah. Jadi kewajibannya untuk mematuhi hukum tetap berlaku. Kemudian sisi lain yang seimbang dengan kisah ini, jadi keinginan Naomi agar Ruth kawin lagi setelah masa jandanya berakhir. Dalam hal ini kawin dengan Boaz tetap ingin mewujudkan bukan hanya dengan mengandalkan strateginya, tetapi juga ketertundukannya terhadap hukum. Jadi jemaat terkasih, apa yang dilakukan Naomi artinya tidak melanggar hukum. Yang ketiga, Naomi tahu kapan harus bertindak, kapan harus diam. Ketika memang waktunya untuk bertindak dengan segala bentuk kelebihan, kekurangan, hambatan yang ada, semua harus dihadapi. Namun, ada saatnya ketika manusia harus berdiam diri, menunggu hasil dari setiap pekerjaannya, harapannya, menggantungkan hasil dan harapannya terhadap Tuhan. Jemaat terkasih, tiga hal ini kita belajar dari Naomi. Bagaimana dia meminta berjalan dengan Allah, meminta hikmat Allah di dalam perjalanan hidupnya. Oleh sebab itu, jangan gegabah ketika kita ada dalam masa-masa sulit, bahkan di titik yang terendah dalam diri kita, sama seperti kepahitan yang dialami oleh Naomi. Percaya, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Selamat menggunakan strategi dengan hikmat Allah dalam menjalani hari-hari kita, maka kita pasti akan berhasil. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih firman-Mu sudah kami dengarkan. Tolonglah kami yang sudah mendengarkan untuk menghidupi kebenaran firman-Mu. Dan saat ini segala aktivitas kami serahkan kepadamu. Pimpinlah kami agar kami menjadi orang yang penuh hikmat Allah di dalam menjalani hari-hari kami supaya kami berhasil. Kami menyerahkan seluruh anak-anak kami Tuhan, dimanapun mereka berada, yang tinggal bersama dengan kami maupun yang tidak tinggal bersama dengan kami. Tuhan melindungi mereka dari segala mara bahaya. Tuhan menjaga mereka dan membuat anak-anak kami berhasil, anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat terkasih, Tuhan Yesus memberkati.